Dan kita mulai aja langsung materinya. Hari ini kita akan belajar energi dalam sistem kehidupan, materi kelas 7. Yang pertama adalah energi. Jadi apa sih itu energi? Energi itu adalah upaya untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, contohnya adalah misalnya kendaraan bermotor, maka dia tidak akan dapat berjalan tanpa ada bahan bakar. Ya kan? Sama juga ini contoh yang satunya itu adalah misalnya kita manusia. Kita nggak akan dapat bergerak atau melakukan aktivitas ketika kita tidak punya energi, ketika kita tidak ada asupan nutrisi gitu ya, asupan makanan. Nah, jadi suatu energi itu tidak dapat habis, namun bisa berubah bentuk. Ada beberapa bentuk energi, yaitu ada energi potensial, energi kinetik, energi kimia, listrik, dan juga sebagainya. Nah, kemudian energi potensial. Nih, ya, tadi energi ada energi potensial. Oke, aku ubah merah dulu. Oke. Kinetik, energi kimia, energi listrik, dan sebagainya. Sebenarnya energi itu masih banyak banget, tapi di sini yang dibahas hanya beberapa aja. Yang pertama, energi potensial. Jadi besar energi potensial ini ditentukan oleh perbedaan posisi benda terhadap posisi keseimbangannya. Nah, contohnya itu adalah energi potensial gravitasi. Saat suatu benda kita jauhkan posisinya dari gravitasi atau dari pusat gravitasi, jadi benda itu akan punya energi potensial yang lebih besar gitu. Contohnya adalah nih, ketika batu yang diletakkan di atas meja punya energi potensial gravitasi karena ketinggiannya. Dan karena energi potensial gravitasi ini, benda dapat bergerak dari meja ke tanah. Jadi misalnya kita jatuhin batu dari ketinggian 1 meter sama ketinggian 2 meter, pasti energi potensialnya akan lebih besar yang 2 meter kan. Gitu ya. Jadi semakin jauh jaraknya dari pusat gravitasi, makin besar juga energi potensialnya. Lanjut. Jadi ada macam-macam energi potensial. Yang pertama tadi tuh yang energi potensial gravitasi. Energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, makin besar juga energi potensial gravitasinya. Kemudian selain yang gravitasi, ada lagi energi potensial elastisitas. Nah, ini contohnya nih. Contohnya ada orang lagi main ketapel, kemudian lagi main busur panah, sama ada pegas atau per. Jadi energi potensial elastisitas ini adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan gitu. Contohnya karet ketapel dan busur panah. Makin jauh pergangan dan penekanannya, maka akan makin besar energinya. Nah, jadi kalau lebih gampang itu energi potensial itu adalah energi yang tersimpan pada suatu benda gitu. Misalnya ketika kita narik ini ketapel ya. Misalnya ini baru kita tarik, maka dia punya potensi, ya kan, punya energi potensi nih, tapi belum energinya baru masih potensi aja gitu, masih tersimpan gitu energinya, belum bergerak kan si batunya nih, misalnya yang ada di sini batunya belum bergerak, maka itu disebut sebagai energi potensial. Jadi punya potensi gitu untuk bergerak. Sampai di sini paham ya? Kemudian lagi energi kinetik, yaitu bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Contohnya, misalnya pemain biliar menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Selanjutnya bola yang bergerak akan menggerakkan bola-bola lain. Kemudian ada lagi contoh lain adalah air yang mengalir melalui suatu bendungan akan menggerakkan turbin. Jadi energi kinetik itu cara gampangnya adalah energi ketika suatu benda bergerak. Ya kan? Kemudian lagi energi mekanik. Energi mekanik ini merupakan energi yang dimiliki oleh setiap benda bergerak atau kinetik atau memiliki potensi untuk bergerak. Jadi energi mekanik ini adalah gabungan dari energi potensial dan juga energi mekanik, energi kinetik. Nih ya, di sini nih. Energi mekanik itu energi potensial, di sini EM biasanya, sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik.
Nah, oleh karena itu energi mekanik terbagi jadi dua macam kan. Yang tadi itu energi potensial sama energi kinetik. Contohnya adalah ketika lagi-lagi kita ngambil contoh yang ketapel. Jadi ketika kita meregangkan nih, ya gambarnya. Ketika kita meregangkan tali yang di ketapel, di sini kan kita kasih batu kan ya biasanya nih. Di sini ada batunya di dalam sini. Ketika kita regangkan, ini dia masih energi potensial kan. Si talinya ini kita regangkan, energinya masih energi potensial. Kalau misalkan kita udah lepasin, batunya bergerak, batunya kan akan bergerak kan? Akan bergerak nih batunya. Maka ini akan energi kinetik. Nah, jadi gabungan dari energi potensial sama energi kinetik ini adalah energi mekanik gitu. Jadi energi mekanik itu gabungan ketika si bendanya itu punya potensi untuk bergerak dan si bendanya itu bergerak gitu. Sampai sini ngerti ya? Ada yang mau ditanya dulu? Enggak, Kak, paham. Oke. Lanjut, energi kimia. Nah, energi kimia ini adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya makanan kita. Makanan kita kan juga sebenarnya bahan kimia kan. Nah, makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Kemudian ada juga bensin yang mengandung energi kimia sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan bensin. Di sini nih jenis makanannya, misalnya ada brokoli, maka kandungan energi per 100 gramnya itu ada 34.000 kalori. Tomat misalnya ada 23 kalori dan lain sebagainya. Kemudian energi listrik. Energi listrik ini energi yang paling dekat dengan kehidupan kita, ya kan? Karena semua benda elektronik ya yang kita pakai pasti pakai listrik kan. Jadi energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan juga arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Nah, di sini adalah contohnya baterai, energi listrik yang terkandung dalam baterai. Kalau misalkan kita ngomongin perubahan energi listrik jadi energi lain, ada yang tahu nggak contohnya apa? Ayo, ada yang bisa kasih tahu contohnya? Kenapa, Kak? Contoh. Kalau dari energi listrik jadi energi gerak bisa, Kak? Iya, bisa. Contohnya apa? Kipas angin. Oke, kipas angin. Sini aku tulis ya, aku catat. Perubahan energi. Contohnya dari energi listrik. Energi listrik jadi energi gerak. Jadi energi gerak. Ada lagi energi listrik jadi apa? Energi listrik menjadi panas, Kak. Kayak menjadi energi panas. Contoh bendanya? Setrika. Setrika. Ada lagi yang tahu? Energi cahaya. Energi cahaya. Contohnya? Lampu. Lampu. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kalau energi listrik jadi suara misalnya. Bisa kan jadi energi suara di sini. Di sini bisa kita lihat misalnya di radio atau di TV, ya kan? Itu ya contoh-contohnya perubahan energi. Nah, lanjut ke sumber energi. Jadi energi itu sebenarnya pada dasarnya tuh udah ada di alam, tinggal gimana sih manusia itu bisa manfaatin energinya gitu. Jadi energi itu perlu kita pindahin dan kita manfaatin sesuai dengan keperluan kita. Contoh sumber energi yang paling utama itu adalah matahari, ya kan? Kemudian ada angin, ada minyak, ada gas bumi, ada batu bara nuklir. Kemudian ada pasang surut dan air terjun juga bisa. Nah, di sini kita lihat sumber energi. Jadi sumber energi itu dibagi jadi dua. Ada sumber energi tak terbarukan, sama ada sumber energi yang terbarukan. Apa sih sebenarnya artinya sumber energi tak terbarukan? Ada yang tahu nggak? Matahari. Apa? Yang tak terbarukan. Ya, Batu. apa artinya?
batu nuklil. Batu nuklil. Jadi artinya apa tuh kalau sumber energi tak terbarukan? Artinya Yang adalah terbatas dan tidak bisa Tidak diperbarui. diperbarui. oke, tidak bisa diperbarui ya, atau sebenarnya bisa diperbarui tapi dalam jangka waktu yang lama banget gitu. Di sini dia sumber energi terbatas. Kemudian tidak dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui atau dapat diperbarui dalam jangka waktu yang lama. Yang lama. Berarti kebalikannya apa nih kalau sumber energi yang terbarukan? Berarti dia sumber energinya tidak terbatas. Bisa diperbarui. Terbatas dan dapat diperbarui. Oke. Jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Nih di sini pengertiannya. Di sini ya. Oke. Kong iki kok ora iso nyambung ya, Kong? Sak bulan-bulan. Nah, di sini contohnya panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air. Begitu juga spiritus yang digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian listrik dan arang yang dibakar untuk memanaskan setrika. Di sini udah aku tulis di sini ada sumber energi terbarukan, sumber energi alternatif dengan jumlah yang melimpah dan bisa didaur ulang. Kalau sumber energi, oh ini tidak terbarukan nih, ketinggalan. Tak terbarukan. Sumber energi yang dalam jangka waktu yang tidak dapat didaur ulang dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengembalikannya. Contohnya apa yang bisa didaur ulang? Contoh sumber energi terbarukan yang bisa didaur ulang, yang bisa diperbarui. Contohnya apa? Bisa diperbarui tapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Ada yang tahu? Batu bara. Batu bara. Minyak bumi. Ya, minyak bumi. Asalnya dari mana? Dari laut kalau ya. Oke, dari laut. Tapi yang lebih tepatnya dari bahan bakar fosil. Ya kan? Bahkan ketika makhluk hidup mati terus jadi fosil aja kan butuh waktu yang sangat-sangat lama kan? Ribuan tahun bahkan baru bisa jadi fosil. Jadi dia bisa diperbarui tapi jangka waktunya tuh sangat-sangat lama gitu. Sedangkan kebutuhan kita untuk energi itu kan makin bertambah ya kan? Oke. Lanjut di sini sumber energi tak terbarukan. Yang pertama energi hasil tambang bumi. Contohnya ada minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Kemudian ada energi nuklir, yaitu energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel yang berada di dalam nukleus atom adalah proton dan juga neutron. Kemudian ada sumber energi terbarukan. Tadi contohnya ada energi matahari yang didapat dengan mengubah energi panas atau surya melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Contohnya itu adalah kayak kita lihat panel solar ya namanya, yang bisa mengubah energi panas jadi listrik. Nah di beberapa negara maju tuh udah banyak yang pakai energi ini gitu, energi matahari yang diubah jadi listrik. Kemudian pembangkit listrik tenaga air, yaitu pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air. Tadi ya, ingat lagi tuh energi potensial dan juga kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Jadi energi ini disebut sebagai hidroelektrik. Nah, PLTA ini biasanya tuh dalam bentuk turbin yang digerakkan oleh air terjun atau dari waduk. Melainkan bisa juga dari tenaga ombak di lautan. Jadi kan ketika airnya itu bergerak, air di sungai itu bergerak kan akan menggerakkan turbin ya kan. Nanti akan disimpan tuh energi listriknya akan disalurkan ke
peralatan elektronik di rumah-rumah. Kemudian energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Ini mirip sama kayak tadi, energi air tadi. Cuma kalau yang ini sumber energinya adalah angin. Kemudian energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang disebut juga sebagai energi pasang surut. Kemudian lanjut makanan sebagai sumber energi. Jadi makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Ya semuanya tahu lah ya. Nah fungsinya itu banyak lah fungsinya sumber energi makanan di manusia. Bisa untuk kita olahraga, belajar, melakukan aktivitas. Nah, jadi sumber energi utama dari makanan itu ada karbohidrat, protein, dan juga apa? Satu lagi. Mineral. Belum tepat. Ada yang tahu? Bukan. Vitamin. Bukan. Lemak. Karbohidrat, protein, dan Kalsium. bukan. Ayo sumber energi satu lagi. Lemak yang betul. Jadi ada 3 tuh tadi sumber energi dalam makanan. Karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat ini merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Contohnya itu beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Gula ya, sebenarnya karbohidrat itu kan adalah gula, ya kan? Gula, tapi gula itu banyak macamnya. Bisa madu juga bisa ya, madu itu sumber karbohidrat juga. Permen karbohidrat enggak kan manis? Apa? Permen itu karbohidrat. Kurang jelas suaranya. Permen itu karbohidrat. Oh, permen. Iya, permen itu karbohidrat karena permen terbuat dari gula kan. Ya kan? Sebenarnya banyak banget nih karbohidrat yang lain. Karbohidrat itu nggak harus manis kok. Bahkan kalau kalian tahu penyusun kayu itu juga karbohidrat. Apakah kayu itu manis? Enggak kan ya? Enggak manis. Kayu manis, Kak. Kayu manis apakah rasanya manis? Aku belum pernah makan kayu manis secara langsung sih soalnya. Nah, terus lanjut protein. Jadi nih karbohidrat ini adalah sumber energi utama. Jadi di antara karbohidrat, protein sama lemak, kalau misalnya kita beraktivitas, yang pertama kali akan digunakan itu adalah si karbohidrat. Gitu ya. Nah, kemudian protein. Jadi protein ini merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur CHON. Ada yang tahu nggak nih kepanjangannya apa nih? CHON. C itu apa? C itu apa kepanjangannya? C itu? Cium enggak? C itu karbon. H itu? Oksigen. Hidrogen. Kalau O? Oksigen. Oksigen. Kalau N? Nitrogen. Nitrogen. Kalau P? Protein. Bukan. Yuk, kalau P adalah fosfor. Kalau S? Sulfur. Jadi protein itu selain mengandung unsur CHON juga mengandung unsur P dan S. Nah, contohnya itu kayak di telur. Dia kan baunya itu khas banget ya kalau telur. Ya karena dia mengandung fosfor dan juga sulfur ini. Jadi baunya tuh kuat gitu. Nah, jadi protein dibagi jadi 2. Ada protein hewani sama protein nabati. Kalau protein hewani adalah protein yang apa? Pengertiannya apa nih protein hewani? Berasal dari hewan. Berasal dari hewan. Kalau protein nabati berarti?
tumbuhan. Dari tumbuhan. Protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Kalau protein nabati, contohnya kacang-kacangan, tahu, tempe, gandum. Jamur juga termasuk protein nabati ya. Kemudian lanjut lemak. Nah, lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur tadi CHO. Tadi ulang lagi apa C itu? Karbon. Karbohidrat. Hidrogen. C itu karbon ya, bukan karbohidrat tapi karbon. Karbon. H itu hidrogen. Hidrogen. O itu oksigen. Oksigen. Jadi sebenarnya fungsi lemak itu apa sih di tubuh kita? Kan yang selama ini kita tahu tuh kalau kita makan lemak apa jadinya? Bisa jadi obesitas, ya kan? Penumpukan lemak. Jadi sebenarnya lemak itu nggak jahat kok. Lemak itu banyak banget gunanya bagi tubuh kita. Contohnya dia kan menyediakan energi. Kemudian dia melarutkan vitamin. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, sama vitamin K. Terus pelindung organ-organ tubuh yang penting, sama pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Nah, dampak buruk lemak menyebabkan jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam darah. Jadi jantung koroner itu terjadi ketika kita mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang banyak, kemudian pembuluh darah kita akan tersumbat gitu oleh si lemak tadi atau menyempit karena adanya endapan lemak. Nah, bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain ada lemak hewani, ada keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, pokoknya daging-dagingan nih. Kemudian lemak nabati ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah advokat. Nah, kalau kita lihat tuh contoh yang lemak nabati itu dia kayaknya tanaman-tanaman yang mengandung minyak ya nggak sih? Kelapa contohnya, kemudian kemiri, kemudian kacang-kacangan, dan juga alpukat. Kemudian lanjut ke transformasi energi dalam sel. Jadi makhluk hidup heterotrof, apa sih pengertiannya makhluk hidup heterotrof? Ini waktu SD udah pernah nemuin kan kata-kata heterotrof, autotrof, ya kan? Apa nih artinya kalau heterotrof? Ada yang tahu? Tidak dapat membuat makanan sendiri. Berarti kalau misalnya anak kecil yang belum bisa buat makanan sendiri, apakah dia makhluk hidup heterotrof? Apa nih pengertian yang tepatnya? Kalau di sini dia makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Jadi maksudnya heterotrof itu ketika makhluk hidup dia dapat energinya itu dari makhluk hidup lain. Misalnya contohnya kayak kita manusia kan. Kita makannya apa sih manusia? Misalnya kita makan tumbuh-tumbuhan. Terus hewan ya. Jadi kan manusia itu makan menggantungkan hidupnya dari makhluk hidup lain, tumbuhan dan hewan. Jadi disebut juga kalau manusia itu sumber makanannya adalah makanan organik. Ya kan? Sumber makanan itu organik. Ya kan? Jadi manusia disebut sebagai makhluk hidup heterotrof. Nah, contohnya kalau kebalikannya makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup autotrof. Kalau autotrof, kalau misalnya heterotrof itu memanfaatkan sumber makanan organik, kalau autotrof berarti memanfaatkan sumber makanan anorganik. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan. Autotrof, contohnya tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan itu kan dia nggak makan hewan kan, atau nggak makan tumbuhan lain, tapi dia menyerap mineral dari dalam tanah gitu. Jadi dia sumber makanannya itu senyawa anorganik.
Oke. Nah, lanjut. Ya tadi makhluk hidup heterotrof, makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Atau makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik. Atau makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Nih pengertiannya makhluk hidup heterotrof. Nah, kemudian kan tadi tuh kalau autotrof itu contohnya adalah tumbuhan. Dia mampu mengubah mampu memanfaatkan senyawa anorganik. Jadi kalau di tumbuhan itu ada yang namanya klorofil, ya kan? Yang membuat tumbuhan itu berwarna hijau atau daun itu berwarna hijau, klorofil. Zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel. Udah belajar organel sel sebelumnya? Udah belajar belum? Belum, Kak. Oh, belum belajar tentang sel ya? Oke. Nggak apa-apa, kita belajar sedikit-sedikit aja. Jadi klorofil adalah zat hijau daun kan, yang tadi tuh yang bikin daun berwarna hijau. Adanya di dalam sel-sel tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Nah, klorofil ini berfungsi dalam fotosintesis. Jadi energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil. Itu jadi misalnya di sini ada daun. Di sini ada daun misalnya. Misalnya di dalamnya daun ada sel nih, misalnya ini adalah sel tumbuhan misalnya. Di dalamnya ada sel kan. Nah, di dalam sel ini ada kloroplas. Ini ada kloroplas namanya. Nanti di bawah ada gambarnya. Di dalam kloroplas ini ada klorofil. Gitu. Jadi nanti ketika ada energi matahari akan diserap oleh si klorofil. Ini energi matahari misalnya. Energi cahaya ya, energi cahaya nanti diserap oleh si klorofil. Nah, proses tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan apa nih kalau H2O? H2O air menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas. Kita lihat di sini. Nih, ini gambaran, ini contohnya aja ya, karena kalian belum belajar tentang sel, nggak apa-apa, di sini kita belajar sedikit aja. Jadi ini ceritanya adalah kloroplas. Yang hijau yang besar ini kloroplas kan namanya. Kloroplas. Di dalam kloroplas ada ini yang warna hijau nih, ada klorofil. Jadi ini ya tadi di sini kan cahaya nih, light itu kan cahaya. Cahaya nantinya akan diserap oleh klorofil gitu. Nah, lanjut. Jadi proses transformasi dari makanan jadi energi. Transformasi energi oleh klorofil. Jadi energi radiasi sinar matahari tadi kan ditangkap tuh kan oleh klorofil untuk melancarkan proses fotosintesis. Jadi kalau proses fotosintesis itu persamaan reaksinya itu adalah nih 6 karbon dioksida. Ini 6 karbon dioksida ditambah 6 molekul air ditambah cahaya matahari menjadi apa nih? C6H12O6. Apa di sini adalah glukosa. Ditambah oksigen. Kita ingat-ingat aja kalau misalnya tanaman itu dia butuh apa aja sih untuk bisa hidup? Kan yang utama itu adalah dia butuh karbon dioksida kan? Butuh karbon dioksida. Terus kita siramin air. Kemudian ada cahaya matahari. Jadi nantinya akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nah, lanjut. Tumbuhan menggunakan energi kimia dan energi potensial untuk melakukan segala aktivitasnya yang tersimpan pada karbohidrat.
bila tumbuhan dimakan, kalau tumbuhannya kita makan nih, jadi energi tumbuhan itu akan berpindah ke tubuh si pemakan jadi energi potensial. Kayak yang tadi disebutin, kalau energi itu kan bisa berpindah-pindah, ya kan? Jadi energi tumbuhan itu juga menyimpan energi. Kan ketika si tumbuhannya kita makan, jadi energinya akan pindah ke kita. Nah, terus transformasi energi oleh mitokondria. Nah, kalau mitokondria ini adalah organel yang terdapat di dalam sel yang punya peran dalam respirasi sel. Di sini kita lanjut aja. Kemudian metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang disebut juga sebagai reaksi enzimatis. Karena metabolisme itu terjadi selalu menggunakan enzim. Pernah dengar ya kata-kata enzim? Jadi metabolisme itu adalah perubahan senyawa, bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Bukan bahan makanan aja, tapi entah itu vitamin, entah itu kita makan segala macam lah pokoknya yang masuk ke tubuh kita, obat. Terus kan nanti di dalam tubuh kita kan akan dipecah-pecahkan tuh sama si enzim. Nah itu makanya disebut sebagai metabolisme. Metabolisme proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Yang terjadi di dalam tubuh. Disebut juga sebagai reaksi enzimatis karena reaksinya itu selalu pakai enzim. Nah, jadi metabolisme itu ada dua nih. Ada metabolisme pembentukan sama ada penguraian. Kalau pembentukan itu contohnya adalah fotosintesis. Nih, di sini perlu diingat-ingat nih, kalau reaksi pembentukan itu, nama lainnya adalah anabolisme. Kalau penguraian, nama lainnya adalah katabolisme. Tadi yang kita lihat tadi, nih, di sini kan fotosintesis nih, dia kan mengubah energi cahaya jadi energi kimia kan dalam bentuk glukosa. Jadi dia membentuk glukosa. Makanya fotosintesis disebut sebagai tadi tuh reaksi anabolisme. Dia kan termasuk anabolisme. Sampai sini paham ya? Atau ada yang mau ditanyain? Paham? Pada diem semua nih. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Jadi tadi diulang, reaksi itu ada dua kan metabolisme tuh. Nih, metabolisme dibagi dua. Ada reaksi pembentukan atau anabolisme, ada reaksi penguraian atau katabolisme. Kalau reaksi anabolisme atau pembentukan, contohnya adalah fotosintesis. Kenapa dia disebut sebagai anabolisme? Karena kita lihat nih, karena kan dia tadi karbon dioksida ditambah air dengan cahaya matahari bisa membentuk glukosa. Berarti dia reaksi pembentukan atau anabolisme. Kalau misalnya reaksi penguraian atau katabolisme, contohnya adalah respirasi. Respirasi itu pernafasan ya. Tapi ini respirasi tumbuhan nih maksudnya. Nah, kita lihat. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat. Sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Coba nih lihat bedanya. Lihat nggak bedanya? Di sini, yang di sini sama yang di sini. Tadi kan ini punya fotosintesis nih. Lihat deh, dia dari karbon dioksida ditambah air, tambah cahaya matahari, membentuk glukosa. Tapi kalau respirasi, kebalikannya. Bukannya dibentuk, dia malah akan membongkar energi itu. Jadi tadinya ini kan udah glukosa nih. Udah glukosa sama oksigen. Dia malah dipecah jadi karbon dioksida, jadi air, jadi energi atau glukosa. Gitu ya, tahu kan ya bedanya? Jadi kalau fotosintesis itu dia membentuk glukosa, makanya namanya anabolisme. Kalau respirasi itu dia memecah glukosa. Makanya namanya apa tadi namanya? Lawannya anabolisme? Katabolisme. Katabolisme.
Oke, lanjut. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul yang kompleks jadi molekul sederhana dan akan menghasilkan sejumlah energi. Jadi kan ketika kita makan, misalnya kita makan nasi atau makan roti. Jadi kan si nasinya itu nantinya akan dipecah-pecah dulu, ya kan? Jadi molekul yang sederhana dipecah dulu tuh tadi jadi unsur-unsurnya tadi. Dipecah jadi molekul sederhana, baru deh bisa masuk ke dalam tubuh kita, baru deh bisa digunain jadi sumber energi gitu. Terus gimana sih karbohidrat itu dicerna di dalam tubuh? Jadi karbohidrat itu dicerna di usus. Setelah dicerna di usus, karbohidrat akan diserap oleh dinding usus. Dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Jadi maksudnya tadi kan kita kan makan karbohidrat kan ya. Misalnya nasi kan, karbohidrat tuh nasi. Kita makan, terus di dalam usus kita nanti akan terjadi reaksi yang tadi tuh, enzimatis tadi. Karbohidrat ini bakal dipecah sama si enzim. Dipecah enzim jadi monosakarida namanya. Oke, sampai sini ngerti ya. Jadi karbohidratnya akan dipecah sama si enzim menjadi monosakarida. Nah, monosakaridanya itu akan dibawa oleh aliran darah. Sebagian besar menuju hati dan yang lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu di dalam tubuh kita. Nah, di dalam hati monosakaridanya akan mengalami proses sintesis. Sintesis ini adalah pembentukan kan tadi tuh. Sintesis atau pembentukan. Menghasilkan glikogen. Namanya tuh glikogen. Dan dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Kemudian, kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat. Jika banyak kegiatan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan jadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme, menghasilkan energi. Jadi maksudnya, ketika kita makan karbohidrat, ya kan, ketika kita makan karbohidrat, nah, nantinya glukosa di dalam darah kita tuh bakal meningkat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita banyak kegiatan, maka glukosa di dalam darahnya akan turun. Tadi kan yang di proses pencernaan karbohidrat, karbohidratnya akan disimpan dalam bentuk glikogen, ya kan? Disimpan dalam bentuk glikogen. Kalau misalnya kita banyak kegiatan, kan kadar glukosanya menurun nih. Jadi yang dipakai apa? Yang dipakai pasti yang simpenannya tadi kan? Simpenannya atau glikogen tadi yang dipakai. Gitu. Sampai sini ngerti ya? Jadi Ngerti, Kak. Ketika kita banyak beraktivitas, kadar glukosa dalam darah kita turun, yang dipakai itu glikogen tadi, yang udah kita simpen tuh tadi. Oke, lanjut. Jadi di sini ada contoh hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Ada hormon insulin, hormon adrenalin. Hormon insulin ini fungsinya menurunkan kadar glukosa dalam darah. Kalau hormon adrenalin berfungsinya untuk menaikkan kadar glukosa dalam darah. Makanya kalian pernah dengar kan orang yang diabetes, dia harus ada asupan hormon insulinnya. Ya kan? Pernah dengar nggak? Kalau orang diabetes, biasanya dia akan dikasih suntikan yang isinya hormon insulin. Kan kalau orang diabetes itu dia karena kadar gula di dalam darahnya itu kan tinggi. Jadi disuntikin hormon insulin biar kadar glukosa dalam darahnya itu turun, jadi biar stabil. Ya. Kemudian lanjut lagi. Ini adalah pencernaan protein dalam tubuh. Nah, kalau tadi kan si karbohidrat itu diubah jadi yang lebih kecilnya itu kan namanya monosakarida tuh yang tadi. Ingat ya? Ya kan? Dia diubah jadi monosakarida. Kalau misalnya protein, diubahnya jadi apa? Namanya asam amino. Jadi ada juga kan enzim-enzim yang bekerja
untuk protein. Contohnya ada pepsin, tripsin, kemotripsin, dan sebagainya. Nah, protein yang telah menjadi asam amino, jadi kan ketika kita makan protein, misalnya kita makan daging ayam misalnya. Jadi si daging ayam tadi kan yang mengandung protein, proteinnya itu akan dipecah dulu jadi asam amino. Pakai enzim. Enzimnya ya ini, enzimnya ada pepsin, tripsin, kemotripsin. Jadi fungsinya enzim itu adalah untuk memecah molekul yang tadinya besar, protein tuh, dipecah-pecah jadi kecil sama enzim, jadi asam amino. Nah, terus protein yang udah jadi asam amino, kemudian akan diserap nih oleh dinding usus halus. Terus sampai ke pembuluh darah, lalu asam amino tersebut akan digunakan oleh jaringan. Nah, sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin. Ini lebih kompleks nih penjelasannya. Gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Kemudian protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah jadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni atau urin, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Jadi protein itu di sini ya. Protein itu dia bisa diubah nantinya jadi dua bentuk. Ada yang dengan nitrogen, yang mengandung nitrogen, dan tidak mengandung nitrogen. Tidak mengandung nitrogen. Kalau misalnya yang mengandung nitrogen akan dibuang lewat urin. Kan tadi tuh yang di penjelasannya nih, dibuang lewat air seni. Kalau yang tidak mengandung nitrogen, diubah lagi dia jadi karbohidrat sama lemak. Nah, contoh di sini adalah akibat kelebihan protein. Bisa pembengkakan hati dan ginjal. Kemudian kalau kekurangan protein, bisa menyebabkan busung lapar. Gitu ya. Kemudian proses pencernaan lemak di dalam tubuh. Kalau tadi, ingat-ingat lagi, kalau tadi karbohidrat diubahnya jadi apa tadi oleh enzim? Jadi monosakarida. Kalau misalnya protein jadi asam amino. Kalau misalnya lemak, akan menjadi asam lemak. Ingat ya, karbohidrat jadi monosakarida, protein dia akan jadi asam amino, kalau lemak jadi asam lemak. Siapa yang ngubahnya? Yang ngubahnya adalah enzim. Nah, lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim nih. Enzim lagi kan? Tapi beda, dia nama enzimnya adalah enzim lipase. Jadi enzim itu banyak banget jenisnya. Tergantung dia mau ngubah apa. Kalau ngubah karbohidrat jadi monosakarida, tadi itu yang tadi di atas ada amilase contohnya. Kalau protein jadi asam amino, apa tadi contoh yang di atas? Contohnya adalah apa nih enzimnya? Ada pepsin, tripsin, kemotripsin. Kemudian kalau lemak jadi asam lemak, contoh enzimnya adalah lipase. Jadi sebelum diserap usus, asam lemaknya akan bereaksi dengan garam empedu, membentuk senyawa. Nah, kemudian senyawa itu nantinya akan diserap oleh usus dan akan terurai jadi asam lemak dan juga garam empedu. Sebenarnya ini lebih mirip dengan pelajaran sistem pencernaan ya. Kemudian nantinya asam lemak akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Dan nantinya lemak akan ditimbun di hati dalam bentuk lesitin. Dan selanjutnya nanti lesitin ini nantinya akan dihidrolisis jadi asam lemak dan juga gliserol. Ini penjelasannya udah lebih
rumit nih yang ini penjelasannya. Aku rasa kalau kelas 7 kayaknya penjelasannya nggak sampai sini ya. Ini terlalu rumit penjelasannya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Jadi ada yang namanya hukum kekekalan energi. Jadi Albert Einstein, dia pernah berkata kalau energi itu nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan, tapi energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Tapi jika ada faktor luar lain seperti gesekan dan lainnya, bukan berarti energi tersebut hilang, melainkan berpindah ke lingkungan dalam bentuk lain, misalnya panas, bunyi, getaran maupun bentuk energi lainnya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, jadi kalau hukum ini kan tadi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dalam kehidupan sehari-hari ini sulit ya untuk kita lihat atau kita terapkan karena kan banyak faktor lain. Misalnya aja ketika kita tadi itu yang pakai ketapel misalnya. Kita melemparkan ketapel, pasti kan ada gesekan dengan udara kan. Jadi itu faktor-faktor lainnya. Jadi faktor lainnya tuh gesekan tadi. Nah, contohnya lagi adalah kita misalnya ngedorong sesuatu di lantai kasar. Maka gesekan di lantai kasar itu kan akan jadi faktornya juga tuh. Ya kan? Jadi faktor luar yang mempengaruhi energi itu tuh kelihatan hilang gitu. Padahal nggak hilang, tapi cuma tidak terlihat oleh kita. Gitu. Nah, perubahan energi yang terjadi pada sebuah benda tidak akan mengurangi energi yang ada pada benda tersebut. Karena sifat energi tidak pernah berkurang atau hilang, namun diubah dalam energi bentuk lain. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau kita langsung ke latihan soal? Karena waktunya udah jam segini, jadi kita langsung latihan aja ya. Iya, Kak. Ya, Kak. Oke. Yang pertama, ketika kecepatan suatu benda meningkat dengan massa yang tetap, maka titik-titik benda juga meningkat. Apa nih? Jawabannya. Ketika kecepatan suatu benda meningkat. Yuk, ada yang tahu? A. Energi kinetik. Oke, ada yang jawab energi kinetik, ada yang lain? Kak, suhu. Suhu, ada yang lain? Potensial. Apa nih mayoritas menjawab apa? Belum semua terdengar suaranya. Saya jawab kinetik, Kak. Potensial, Kak. Potensial. Ada yang potensial, ada yang kinetik. Coba kita lihat lagi, perhatiin soalnya. Ketika kecepatan suatu benda meningkat dengan massa yang tetap, maka titik-titik benda juga akan meningkat. Tadi nih kita ingat kan tadi ada energi kinetik, ada energi potensial. Ingat nggak tadi kalau misalnya energi kinetik ini energi ketika suatu benda bergerak kan? Iya. Kalau energi potensial, apakah bendanya udah bergerak? Masih tersimpan. Iya, kalau energi potensial itu energinya masih tersimpan. Karena di sini pertanyaannya, ketika kecepatan suatu benda meningkat dengan massa yang tetap, maka titik-titik benda juga akan meningkat. Jawabannya adalah energi kinetik. Kinetik. Itu ya. Iya. Oke. Lanjut. Paham ya sampai sini nomor 1 ada yang mau ditanyain? Atau semuanya udah? Paham. Oke, paham. Nomor 2, gas alam dan bensin menyimpan energi. Kimia. Ada yang lain jawabannya? Kimia. Kimia. Oke. Semua menjawab kimia. Betul ya, kimia. Kalau panas contohnya apa? Kalau panas matahari contohnya kan. Iya. Nah, lanjut. Nomor 3. Sumber energi utama pada reaksi fotosintesis adalah? Ada independen juga. B. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Cahaya matahari. matahari, Kak. Oke, cahaya matahari. Lanjut.
Berikut adalah sumber energi terbarukan. Kecuali Batu bara. Angin. Batu bara. Batu bara. Batu bara. Oke. Udah tahu semua ya yang cek jawabannya. Kemudian perhatikan daftar makanan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Yang pertama ada kentang, nomor 2 telur, 3 susu, 4 tempe, 5 tahu, 6 daging, 7 kelapa, 8 advokat, 9 gandum. Pertanyaannya, makanan yang mengandung lemak ditunjukkan oleh nomor. Aku kecilin dulu biar kelihatan. Yuk, yang mengandung lemak. 368. 368. Oke, ada lagi yang jawab lain? Selain 368. 368. Kita lihat kalau kentang dia 68. mengandung, 68. CC. kalau kentang mengandung karbohidrat. Kalau telur, Protein. protein. Kalau susu, Protein. sebenarnya dia mengandung lemak dan juga protein ya. Protein juga nih, tapi dia mengandung lemak juga. Tempe mengandung Protein. protein apa? Nabati. Protein nabati. Sama ya, tahu juga protein nabati. Daging, Protein hewani. protein hewani. Dan lemak juga. Dan lemak. Kalau kelapa mengandung Lemak. apa tadi? Lemak. 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 Maka. 5. Kalau advokat sama ya, lemak juga. Iya. Kalau gandum, gandum itu dia mengandung yang pertama pasti karbohidrat Karbohidrat. dan apa? Dan protein. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang makanan yang mengandung lemak ditunjukkan oleh nomor A nih. Tadi ada susu, kemudian daging, sama alpukat. Nomor 6, makanan yang mengandung protein nabati. Apa tadi ini? Udah ditulisin. Jadi lebih gampang. Apa? Tempe. 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 Terus tahu. Terus Telur. satu lagi? Bukan. Protein nabati. Gandum. Gandum. Jadi jawabannya 4, 5, dan 9. Kita lihat yang D jawabannya. D. Nomor 7, aktivitas membakar lemak bukanlah hal yang jarang terdengar di masa ini. Karena dampak buruk yang dapat dihadirkan oleh lemak terhadap kesehatan. Di sini agak salah nih pertanyaannya. Jadi aktivitas membakar lemak bukanlah hal yang jarang terdengar di masa ini karena dampak buruk yang dapat dihasilkan oleh lemak terhadap kesehatan. Mengapa demikian? Ininya jangan dibaca ya. Kenapa dia bisa berdampak buruk? Jawabannya adalah yang D. D. Yang D. Lemak dapat memupukkan pada dinding arteri. karena kalau yang A, B, sama C itu kan adalah manfaatnya ya, manfaatnya lemak. Jadi jawabannya D. Kemudian lengkapilah paragraf di bawah ini untuk menjawab soal nomor 8, 9, dan 10. Kita baca dulu nih. Terdapat sebuah kincir angin berukuran besar di Belanda. Kincir angin tersebut digunakan untuk membangkitkan listrik suatu desa. Angin yang bergerak ke arah baling-baling akan membuat kincir angin bergerak. Pergerakan ini diakibatkan oleh ... Nomor 8. Diakibatkan oleh Energi kinetik. Kinetik. A. Kinetik. Kinetika. Ya, Kinetik. kinetik. tadi ya. Kita Iya. lihat kan tadi pergerakan ini diakibatkan oleh karena kincir anginnya bergerak.
Pokoknya kalau bergerak itu berarti dia kinetik. Oke. Kemudian lanjut. Pergerakan ini diakibatkan oleh energi kinetik, ya kan tadi nomor 8, pada kincir angin yang kemudian dapat menggerakkan turbin pada generator. Putaran kincir angin ini mengakibatkan perubahan medan magnetik yang menimbulkan arus listrik dari induksi elektromagnetik, sehingga dihasilkannya sebuah titik-titik-titik. Nomor 9. C. Energi listrik. Energi listrik. Listrik. Energi listrik. Oke, energi listrik jawabannya. Kan di sini udah jelas kan menimbulkan arus listrik. Kemudian nomor 10, lanjut yang tadi, sehingga dihasilkan sebuah energi listrik yang dapat menyediakan kebutuhan listrik suatu desa. Produk hasil dari proses tersebut membuat lampu menyala menghasilkan energi 10, nomor 10. Cahaya. Oke, gampang ya, energi cahaya. Terus nomor 11, berdasarkan nomor 8, 9, dan 10 dapat disimpulkan bahwa C. C, Kak. C. Energi tidak akan habis dan dapat mengalami perubahan bentuk. Oke, C. jawabannya adalah C. Energi tidak akan habis, tetapi akan mengalami perubahan bentuk. Nomor 12. Amel menarik sebuah ketapel yang terdapat batu pada ketapelnya. Ketika Amel melepas tarikannya, batu pun terlempar ke depan. Hal ini terjadi akibat kedudukan batu terhadap keadaan setimbang, sehingga batu mampu melakukan kerja atau memiliki energi. Sumber dari energi tersebut adalah titik-titik-titik pada ketapel. Energi Potensial. Potensial. Energi potensial. Oke, jawabannya adalah energi potensial. Lanjut. Amel bisa menarik ketapel tersebut, tentunya membutuhkan sebuah energi. Diketahui bahwa energi ini berasal dari makanan yang telah Amel cerna. Energi yang dihasilkan oleh makanan merupakan energi Kimia. kimia. nomor 14. Amel menarik sebuah ini ya, mirip tadi. Amel menarik sebuah ketapel yang terdapat batu pada ketapelnya. Ketika Amel melepas tarikannya, batu pun terlempar ke depan. Hal ini terjadi akibat kedudukan batu terhadap keadaan setimbang, sehingga batu mampu melakukan kerja dan memiliki energi. Setelah batu terlepas, terlihat bahwa batu mulai bergerak ke bawah ke arah permukaan tanah. Hal ini dikarenakan terdapat energi apa? Gravitasi. Energi gravitasi. Ya, gravitasi. Ngomongnya kelibet-kelibet ya. Kemudian nomor 15. Energi yang paling mudah digunakan karena mudah diubah jadi energi lain adalah? Listrik. Energi listrik. Gampang banget ya, energi listrik. Nomor 16. Manusia dapat melakukan aktivitas dikarenakan mendapatkan energi Kimia. yang berasal dari mana nih? Energi kimia. Makanan. Nomor 17. Sinar matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses pembuatan makanannya sendiri. Bagian atau organel dari tumbuhan yang tugasnya menerima cahaya matahari. Yang tadi apa tuh? Tadi udah aku jelasin. Klorofil. Tapi di sini yang ditanyain adalah organel loh. Bukan ininya ya. Bukan yang di dalam organelnya. Apa tuh kalau ditanya organel? Kloroplas. Oke, kloroplas. Kloroplas itu adalah organelnya, klorofil itu adanya di dalamnya kloroplas. Oke? Lanjut, nomor 18. Perubahan energi yang terjadi pada buah kelapa yang jatuh dari atas pohon adalah? Energi kinetik. Kinetik menjadi potensial. Yang B, Kak. Yang mana nih? B. B. Kenapa kebanyakan jawab B? Potensial tersimpan kinetik. Kan misalnya oke, kita gambar dulu ya. Misalnya ini ada pohon apa aja lah ya, bukan pohon kelapa aja. Ada buahnya misalnya, terus buahnya jatuh. Waktu di atas pohon, energinya energi apa nih yang ada, yang tersimpan? Energi potensial. Ketika dia jatuh, energinya jadi? Kinetik. Jadi jawaban yang benar adalah?
Potensial ke kinetik. A. Oke, jawabannya A. Lanjut lagi. Romi sedang melakukan pengukuran tegangan listrik sebuah baterai, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika saklar es ditutup, muncul fenomena yang menunjukkan perubahan energi dari titik-titik menjadi titik-titik menjadi titik-titik. Apa tuh? Misalnya saklar ini kan kebuka nih, misalnya dia ketutup. Jadi terhubung gini kan, kalau ketutup. Yuk, yang tahu jawabannya? C. C, Kak. Kimia listrik gerak. Ada yang lain nggak jawabannya? Kimia listrik gerak. Yang D, Kak. Yang C, Kak. Ada yang C, ada yang D. Kayak kita lihat ya di sini. Baterai dia itu menyimpan apa nih? Di dalam baterai kan pasti ada bahan-bahan pembentuk baterai, ya kan? Iya. Berarti di sini dia tersimpan ada energi kimianya nih. Kimia. Energi kimia. Ketika saklar ini dihubungin, maka akan ada apa? Arus listrik kan yang mengalir. Iya. Berarti Iya. energi Listrik. energi listrik. Listrik. Kemudian jadi apa selanjutnya? Ketika ada energi listrik, tanah ini akan bergerak kan? Iya. Jadi energi gerak. Jawaban yang betul berarti C. C. Lanjut. Alat berikut di atas. Oh, ini nggak ada gambarnya ya. Gambarnya itu oke, sebentar ya. Akan aku share screen. Udah kelihatan? Oh, bentar. Udah. Kan di sini pertanyaannya dulu nih. Alat-alat berikut di atas yang punya perubahan energi yang sama saat digunakan ditunjukkan oleh nomor berapa? Yang punya perubahan energi yang sama. Sekarang kita lihat gambarnya. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Belum, Kak. Masih hitam-hitam. Hitam. Oke, aku bacain aja deh. Yang nah, ini udah kelihatan? Yang punya perubahan Udah, Kak, energi udah. yang sama. Kak. Nomor berapa dan nomor berapa? 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3. Oke, 2 dan 3, Kak. Udah dan 3. Perubahannya 2 dan 3. energi apa jadi energi apa? listrik gerak. Listrik ke gerak, Kak. Gerak. Listrik menjadi gerak. Oke, berarti jawabannya 2 dan 3. C. Kan C. Oke. Ini soal terakhir, berarti materi hari ini sudah selesai untuk energi, materi tentang energi. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak, Kak. Oke. Oke ya, cukup sekian materi hari ini dari aku. Terima kasih teman-teman udah gabung dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Kak. wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak.